Bertempur di kandang Australia akan menjadi laga hidup dan mati timnas Indonesia. Pasalnya, ini merupakan laga pembuka jalan bagi era baru tim kepelatihan di bawah komando Patrick Kluivert. Tambahan pasukan di lini tengah yang diisi oleh Ole Romani guna menjebol gawang lawan. Tentu saja membuat harapan fans akan lebih naik sedikit. Mau nggak mau, skuad Garuda harus mencuri poin setidaknya satu saja, seperti target pribadi Kluivert. Namun fokus timnas Indonesia sepertinya tak hanya tentang poin saja, melainkan bonus berupa poin FIFA juga penting. Misi lain selain menuju Piala Dunia jelas wajib dijalankan, yakni menembus 100 besar ranking dunia yang harus beriringan dengan memaksimalkan kualifikasi round 3. Selain pemain keturunan, Erick Thohir menegaskan fokus skuad Garuda gak hanya di situ, melainkan juga pada kekompakan tim yang wajib disatukan oleh keberadaan sosok Kluivert. Jelas, hal ini bertentangan dengan apa yang sedang dianalisa pelatih Australia Tony Popovic, yang lebih fokus menganalisa strategi permainan pelatih baru, terutama Alex Pastoor, yang digadang-gadang menjadi peracik taktik utama. Lantas dari sisi mana keajaiban bisa terjadi saat bertandang ke Australia? Datang di saat kondisi sedang bagus-bagusnya, Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan baru punya tantangan begitu sulit. Apalagi di laga debut menangani skuad Garuda, Coach Patrick harus langsung berhadapan dengan raksa sekelas Australia, yang pada leg pertama ditahan imbang ketika bermain di GBK. Belum lagi, dengan bertambahnya striker Ole Romani, ditargetkan bisa debut di Australia, akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk melakukan setidaknya sedikit perlawanan. Matchday Maret di Sydney Stadium tentu menjadi seperti hidup dan mati, sebab banyak fans semakin memiliki harapan tinggi. Lebih lanjut, perang psikologis tak hanya datang dari banyak fans yang mendukung. Pemain hingga pelatih tentunya butuh kepercayaan tinggi, guna mengantisipasi terjadinya kesalahan, terutama di lini pertahanan yang biasanya rawan. Apalagi skuad Garuda, era baru kepelatihan hingga pemain debutan tentu wajib beradaptasi, guna kelancaran di atas lapangan. Untung saja, Patrick Kluivert beserta asisten-asistennya sangat mengerti hal ini. Alex Pastoor contohnya, ia menjadi sebuah gambaran bagaimana kerja keras sebagai asisten baru dengan belajar berbagai budaya serta bahasa Nusantara. Selain dari tim pelatih, Erick Thohir juga menyampaikan pesan bagaimana ia lebih memprioritaskan kekompakan tim. Dan jika kekompakan chemistry bisa terbangun di atas lapangan, target 1 poin dari Patrick Kluivert pribadi sangat realistis. Dan walaupun mencuri 3 poin sangat berat, percayalah, keajaiban itu pasti akan muncul dari mana saja jika kompak dan tak banyak melakukan kesalahan. Contohnya saja Bahrain, walaupun kita sebel sama negara itu, tapi mau gimana pun, skuad mereka begitu kompak. Bahkan saking kompaknya, wasit juga terkadang diajak kerja sama, ya kan? Australia makin sulit baca strategi. Pergantian pelatih hingga pemain keturunan baru membuat fokus pelatih Australia Tony Popovic lebih ke arah analisa individu. Alex Pastoor dan tim kepelatihan lain kabarnya menjadi yang paling membingungkan baginya, sebab perbedaan taktik antara Kluivert dan asisten gak bisa dianalisa. Apalagi bagi Alex Pastoor saja, yang digadang-gadang akan menjadi peracik taktik utama, punya banyak opsi strategi line up. Sebagai gambaran, line up di atas kertas andalan asisten Kluivert ini sebenarnya dengan menggunakan 3 back, 4 gelandang, dan 3 penyerang, seperti yang diterapkan saat menangani Almere City. Namun baru-baru ini, Alex Pastoor justru mengejutkan jagat maya, karena dirinya juga bisa mengenakan formasi 9-0-1. Kejutan masih bisa terjadi. Selain Ole Romani, sebenarnya sudah ada Jerome Edward yang sudah di-ACC oleh Erick. Namun sampai saat ini, prosesnya belum jelas, sehingga kapan ia debut masih belum diketahui. Apakah di matchday mendatang bareng Ole, atau tertunda hingga Juni? Ini seperti masih dirahasiakan oleh Erick Thohir. Entah akan dibikin kejutan lagi seperti biasa-biasanya atau gimana. Yang jelas peran Jero sangat dibutuhkan di skuad Garuda. Kluivert sendiri pasti mau secepatnya, guna menjalankan strategi di atas lapangan, dengan lebih tenang menggunakan Jero sebagai gelandang bertahan. Bonus FIFA menanti Indonesia. Selain fokus target untuk round 3, laga ini menjadi penting dalam perjalanan skuad Garuda. Berhasil menahan imbang Australia saja, kita berhasil mendapatkan bonus beberapa ranking FIFA. Misi lain menuju ranking 100 besar dunia tentu saja harus dilanjutkan Patrick Kluivert selama beberapa tahun ke depan.
Jika Indonesia menahan imbang saja, bisa mendapatkan cukup banyak poin. Mengutip dari Footy Ranking, Indonesia yang berada di ranking 127 setidaknya akan meraih 20,76 poin jika berhasil menumbangkan Australia, yang kini menduduki 26 peringkat FIFA. Jadi itulah berbagai keuntungan yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar bisa memainkan laga versus Australia dengan lepas dan chemistry yang kuat.